Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Anindya Rizani. Saya dari kelas 10I nomor absen 26. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek pekerjaan informatika yang berjudul Validitas Sumber Data. Tema yang saya ambil kali ini adalah Indeks Pembangunan Manusia. Judul berita yang saya ambil, Indeks Pembangunan Manusia 2023 meningkat jadi 74,39. Selanjutnya, saya akan memeriksa dan menganalisis sumber data berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama, ada akurasi. Tingkat kepercayaan saya terhadap sumber data tersebut tinggi, karena data tersebut bersumber dari lembaga resmi negara, yaitu BPS. Data yang didapatkan dikumpulkan dengan metode ilmiah dan diverifikasi secara ketat. Yang kedua adalah relevansi. Lembaga penerbit sumber data tersebut sekaligus penyaji data adalah BPS. Alasan relevansinya yaitu data IPM merupakan salah satu indikator untuk pembangunan manusia yang digunakan untuk menilai aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sesuai dengan judul berita yang diberikan. Karena datanya bersifat nasional dan resmi, penggunaan datanya dalam berita oleh media menjadikannya sebagai sumber yang sah untuk konteks nasional. Maka penilaian saya terhadap relevansi tinggi. Yang ketiga adalah keandalan. Badan penerbit sumber data tersebut adalah BPS. Cara pengumpulan data berdasarkan sumber data tersebut yaitu dengan cara dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang biasa disebut SUSENAS. Sedangkan untuk harapan lama sekolah atau HLS tidak ditemukan cara pengumpulan datanya. Nah, yang terakhir atau kriteria keempat adalah aktualitas. Data ini dirilis pada tanggal 13 Mei 2024 dan jangka waktu pembaharuan data terjadi selama 1 tahun sekali. Kesimpulan saya berdasarkan 4 kriteria tersebut, data tersebut itu dibilang valid karena berasal dari sumber yang terpercaya, cara pengumpulan data juga dengan cara metode ilmiah, data yang diberikan juga relevan sesuai dengan indikator IPM yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, dan data tersebut juga baru diperbarui. Nah, setelah kita memverifikasi menggunakan 4 kriteria, ternyata kita juga harus menggunakan teknik verifikasi data dengan cara mengambil 3 sumber berita yang lain dan 2 jurnal untuk dibandingkannya. Fenomena khusus yang saya ambil dari berita tadi, itu tuh terjadi kenaikan indeks pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2023. Nah, apakah benar pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 terjadi kenaikan IPM di Indonesia? Judul berita pertama yang saya ambil itu Indeks Pembangunan Manusia RI 2023 naik jadi 74,39. Hal-hal penting yang saya temukan di berita ini itu Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa selama 2020 sampai 2023, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,72% per tahunnya. Judul berita kedua yang saya ambil, Indeks Pembangunan Manusia periode 2024 naik jadi 75,08. Hal-hal penting yang saya temukan itu Indeks Pembangunan Manusia Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, nilai IPM tercatat sebesar 72,81 dan meningkat menjadi 74,39 pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,72% per tahun selama periode tersebut. Judul berita ketiga yang saya ambil, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2023 naik 0,62 poin ke 74,39. Nah, hal-hal penting yang saya temukan di berita ini, IPM Indonesia pada tahun 2023 tercatat 74,39, naik 0,62 poin atau sekitar 0,84% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 73,77. Selama periode 2020 hingga 2023, IPM Indonesia rata-rata meningkat sekitar 0,72% per tahun. Untuk judul jurnal yang pertama yang saya ambil, Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran terhadap IPM di Indonesia periode 2021 hingga 2023. Berdasarkan artikel tersebut, selama periode 2020 hingga 2023, nilai IPM Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 72,81 dan meningkat menjadi 73,16 pada 2021, kemudian naik lagi ke 73,77 pada 2022, dan mencapai 74,39 pada 2023. Untuk judul jurnal yang kedua, yaitu Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia tahun 2014 hingga 2023. Berdasarkan artikel tersebut, terdapat tabel yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020 sampai 2023 ini meningkat. Dan ini merupakan daftar pustaka atau daftar semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan proyek informatika kali ini.
Sekian terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.